Jumpa pers bersama Rudi Ana. Di belakang Rudi Ana ada orang pakai masker warna hitam, baju loreng. Tahu nggak itu siapa? Tahu nggak? Ya, itu siapa? Belum tahu kan? Ya, coba perhatiin. Jumpa pers yang namanya kemarin di belakang dia akan menolak siaran langsung TV One nih, ya kan? Nah, di belakangnya Rudiana ada seseorang yang lagi kita cari-cari menghilang. Ya, pakai masker dia ya. Kan dua orang tuh teman akrabnya, ya. Yang satu Gugun Gumilar, yang satu Aris Papua. Ya, coba perhatiin siapa ya. Ternyata Arisnya kelihatan nama kita, Bro. Itu ada orang yang lagi dicari itu ya, bersama mejanya Hotman Paris, ada yang namanya kakaknya Pina, terus ada Tuan Takur. Di belakang Tuan Takur kemarin ada seseorang ternyata ya, yang bersama Rudi Ana. Di belakang Rudi Ana ada orang pakai masker warna. Yang bilang Mbak Widya nggak ada gunanya siapa? Hanya kalian deh yang nggak ada gunanya. Dapat aja ya Mbak Widya. Saya aja yang udah ngikutin, udah beberapa VT yang lewat, udah saya tonton, saya simak, tapi saya aja nggak ngeh loh. Mbak Widya tuh hebat bener sebenarnya ya. Dia patut diacungi jempol dan patut diapresiasi gitu loh. Sebenarnya Rudiana ini Rudi apa Diana ya? Kayaknya Diana deh. Diana, Diana kekasihku. Kedua temannya Rudiana yang menurut kesaksian para tersangka yang sudah melakukan banyak hal yang tidak wajar terhadap mereka pada saat penyidikan di 2016 itu jangan sampai lepas, bro. Mereka itu udah nggak bisa dipisahkan. Kayaknya kita harus berupaya bagaimana caranya supaya mereka memang tidak akan terpisahkan. Ya, jadi ingat baik-baik, netizen, teman-teman semua, kita kawal terus. Yang bilang Mbak Widya nggak ada gunanya siapa? Kemunculan Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon dinanti-nanti publik. Akhirnya minggu lalu, Ibtu Rudiana tampil di Makan Eki saat ziarah. Pakar mikroekspresi Dodi Triasmara menganalisis gestur Ibtu Rudiana selama di makam Eki tersebut. Saat diwawancara, Ibtu Rudiana terlihat selalu menyilangkan tangannya di depan kamera. Gestur ini menarik perhatian hingga dianalisis oleh Dodi Triasmara. Lanjut, baru-baru ini Ibtu Rudiana muncul lagi. Dia tampil didampingi kuasa hukumnya serta keluarga Vina Cirebon dan pengacara Hotman Paris. Percaya diri, Ibtu Rudiana mengaku berani bersumpah pocong. Pada akhirnya, kasus ini akan menjadi drama polisi PS masyarakat atau polisi PS sipil. Ketika dua pengacara kondang, pengacara besar, sudah turun gunung, saling bertemu di kubu yang berbeda, maka kasus Vina ini akan makin menjadi drama terbesar atau terpanjang di negeri ini. Karena Hotman Paris dan Oto Hasibuan itu di kubu yang berbeda. Hotman di kubu polisi karena sudah bergabung dengan Ibtu Rudiana. Kemudian Oto Hasibuan di kubunya terpidana atau dalam hal ini yang membela masyarakat kecil, kira-kira seperti itu. Kemudian di hari-hari berikutnya, ini pertempuran akan makin keras, akan menarik juga di media massa ataupun media sosial. Setiap hari nanti akan terus perdebatan-perdebatan membahas soal kasus Vina atau kasus Cirebon ini. Dan kemudian pada akhirnya nanti juga
bisa jadi peradilan sesat di negeri ini yang akan menjadi pengadilan untuk masyarakat kecil. Di sisi lain, Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina disebut warganet tidak konsisten. Warganet menilai Hotman Paris kerap berpindah-pindah sikap. Hotman Paris yang awalnya sempat ogah menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana, belakangan malah secara mengejutkan terlihat hakur dan menggelar konferensi pers bersama. Hotman Paris minta supaya pelaku ditangkap. Nyerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer. Tiba-tiba dia mendukung Peggy dibebaskan. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita kubu Saka Tatal pembunuhnya, ujar warganet tersebut. Melihat sikapnya yang loncat-loncat tak berpendirian, warganet menilai Hotman Paris hanya main-main dalam kasus ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan. Hanya melakukan investigasi. Sekali lagi, hanya melakukan investigasi. Itulah kelanjutan statement dari si bapak ini. Pak, arti dari investigasi itu melakukan penyelidikan yang mendalam untuk memastikan fakta. Ya, dan proses yang dilakukan itu harus dengan terperinci dan teliti. Itulah investigasi, Pak. Ya. Apa salah pada saat masyarakat ditanya tentang kejadian pada waktu itu mereka menyebutkannya ditangkap atau diamankan? Tidak salah, Pak. Ya, begitupun yang diucapkan oleh saksi Aldi di persidangan PK pada saat ditanya oleh kuasa hukum. Ya, saudara Aldi, siapakah orang yang pertama kali menangkap atau mengamankan? Dan saudara Aldi menjawab, Rudiana. Coba Bapak bayangkan jika Bapak yang bertanya ke saudara Aldi, saudara Aldi, siapakah orang yang menginvestigasi pertama kepada Anda pada waktu itu? Langsung saudara Aldi, krik, krik, krik. Tengah arti, Pak, naon arti investigasi teh naon? Ya, karena bahasa investigasi itu menurut saya adalah bahasa khusus buat orang-orang seperti Bapak, orang-orang pinter, kaum intelek, berpendidikan tinggi. Orang-orang seperti kami, seperti saya, ya, tidak familiar mendengar kata-kata seperti itu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami, orang-orang seperti kami hanya bisa menyimpulkan, oh mereka diamankan, oh mereka ditangkap. Terus dibawa kemana? Pasti mereka berasumsi, ya mungkin ke kantor polisi kalau diamankan sama polisi. Ya. Dan pada saat mereka diamankan atau ditangkap ke kantor polisi, untuk apa? Yaitu untuk balik lagi, untuk diinvestigasi, untuk dimintai ya keterangan yang mendalam untuk memastikan fakta. Terakhir, Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya hanya seorang pelapor yang menyerahkan seluruh kepada penyidik. Di sini kita lihat Ibtu Rudiana mengaku tidak ada rekayasa, gali info dari terpidana lalu penyidik melakukan pengembangan tuh, tegasnya. Rudiana membantah soal dirinya ikut menangkap dan melakukan penganiayaan kepada para terpidana saat itu. Di sini Ibtu Rudiana jujur, dia mengaku tidak menangkap dan hanya mengamankan saja. Beda dengan nangkap dan mengamankan, jelas Ibtu Rudiana. Dikarenakan saat Ibtu Rudiana mengamankan saat itu, dia belum tahu mereka pelakunya, tidak ada penganiayaan, tambahnya. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit sampai jumpa.